Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Kita akan mulai majelis kita pada sore hari ini dengan bacaan Fatihah. Semoga Allah selalu memberikan ketetapan dan keistiqomahan iman dan Islam kepada kita semua, keluarga dan anak cucu sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lanjutkan pelajaran kita sore hari ini pada ayat 216. Sudah ketemu semua Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa ada shin yang bertitik 3. Kita suaranya kayak orang mengusir ayam gitu ya. Syai'a gitu ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Ini ada sin yang tidak bertitik, bacanya lebih tipis gitu. Yas gitu. Yes. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Qul qitalun fihi kabir. Wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. Wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. Wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Wal fitnatu akbaru minal
القتل والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار yang berharokat tasdid itu mendengung gitu wa ulaika ashabun nar wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang kita baca diterima di sisinya, amin ya rabbal alamin. Monggo saged mujurin. Bismillah. Baik, kita akan bacakan terjemahan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang barusan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah lah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi hadirin sekalian, memang di dalam agama Islam itu ada amalan yang sebenarnya amalan itu mungkin menurut hawa nafsu itu berat, yaitu yang namanya perang. Dan perang itu diwajibkan di dalam agama Islam seperti yang sudah kita bahas, di mana keadaan-keadaan darurat. Nah, contohnya orang Islam sudah dikepung, diserang oleh orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Nah, sebenarnya ini hadirin sekalian, perang sendiri itu memang secara pandangan mata itu kan kekerasan gitu. Nah, tapi kalau kita memaknai hikmah di balik disyariatkannya perang, itu sebenarnya kasih sayang dari Allah. Jadi kita memandangnya begini, kenapa orang Islam kok merangi orang kafir supaya orang kafir masuk Islam, supaya iman kepada Allah? Karena sebenarnya kalian sudah diberi umur oleh Allah, diberi badan yang sehat oleh Allah, diberi izin untuk tinggal di atas muka bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Kemudian Allah punya program yang besar. Kalau kalian iman kepada Allah, kalian itu loh yang laki-laki akan dijadikan raja di surga, yang perempuan ratu di surga. Lah kok nggak mau iman? Nah, maka inilah dipaksa dengan cara diperangi. Nah, sebenarnya kalau mereka sudah mau iman kepada Allah, ya ini nggak ada perintah untuk perang. Nah, jadi sebenarnya orang Islam ini diperintahkan perang oleh Allah ini sebenarnya menyayangi sesama umat manusia yang tidak iman kepada Allah, yang pada akhirnya atau pada ujungnya nanti mereka akan masuk ke dalam api nerakanya Allah. Ya, cuman kadang sama musuh-musuh Islam itu diputar balik gitu ya. Lihat itu orang Islam itu mereka ganas itu. Agama perang katanya kan. Nah, padahal perang sendiri itu hikmahnya itu tadi, kalau kalian mau masuk Islam, iman kepada Allah, mengamalkan agama, ya kita damai-damai saja. Lah karena kalian itu loh kok nggak syukur kepada Allah, ya, lahir yang melahirkan Allah, bisa merasakan matahari di pagi hari, yang menggerakkan matahari adalah Allah. Lah kok iso men nggak iman dumateng Allah? Kok bisa-bisanya kamu tidak iman kepada Allah? Nah ini kan kalau orang Jawa bilang kok nemen-men gitu. Istilahnya apa itu ya? Kok kebangetan gitu loh. Nah gitu. Nah maka inilah hadirin sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini, kutiba alaikumul qital furida alaikum qitalul kuffar ayyuhal mu'minun wa huwa syakun wa makruh. Sebenarnya perang ini ya berat tadi. Akan tetapi untuk orang Islam sendiri, ya, untuk orang Islam sendiri, masya Allah, kalau dia perang di jalan Allah, nah, kemudian mati syahid, lah ini nanti sampai darahnya itu loh, nanti di dalam perut bumi itu akan diabadikan, bahkan berjumpa kepada Allah di hari kiamat nanti dalam keadaan masih berdarah, dan darahnya dirubah menjadi wangi yang lebih wangi daripada minyak kasturi dan minyak misik. Nah, cuman kadang ya itu tadi, orang-orang yang ingin merusak citranya Islam itu
yaitu tadi sekarang dibenturkan ya. Orang Islam sendiri didoktrin, itu tadi dicuci otaknya supaya merangi orang Islam sendiri. Lah ini yang keliru. Ya, yang keliru. Lah makanya inilah sekalian, kalau kita memahami juga sebenarnya dunia ini tidak akan terjadi kiamat selagi di atas muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan Allah Allah, sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari. Lah maknanya orang yang tidak iman kepada Allah, mereka lah yang sebenarnya menyebabkan hari kiamat terjadi. Jadi istilahnya pulungnya itu ya, pulungnya dunia masih bertahan, matahari terbit dari arah timur, kemudian angin masih bisa berhembus, gunung tidak meletuskan lahar dan magmanya, itu karena di atas muka bumi ini masih ada orang iman. Berarti maknanya apa? Orang yang tidak iman kepada Allah justru mereka lah yang menyebabkan dunia itu rusak gitu. Makanya kita ajak mereka untuk iman kepada Allah. Lah kalau nggak mau ya, lah kalian tuh merusak. Lah orang merusak kok malah dibiarkan. Berarti ini kan yang membiarkan itu orang nggak punya otak kalau kita mau ngatain ya. Nah, makanya inilah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, difardukan kepada kalian wahai orang-orang iman untuk memerangi orang-orang kafir. Ya, walaupun hal tersebut adalah berat dan dibenci oleh nafsu kalian semua gitu. Lah Allah Subhanahu wa taala meneruskan, ya boleh jadi perkara yang kalian benci itu justru malah baik ya kalau kita telusuri ya seperti itu tadi. Lawang orang membuat kerusakan di muka bumi, orang membuat kekafiran itu hakikatnya menjadikan bumi itu nanti akan dikiamatkan oleh Allah. Ya, kalau kita biarkan, nah ini berarti ya sama-sama bodohnya kan kalau begitu. Nah maka inilah ya, kadang perkara yang kita tidak sukai justru itu malah baik untuk kita. Lah perkara yang kita senangi menurut hawa nafsu malah justru itu mencelakakan kita atau buruk untuk kita. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan selalu memerintahkan orang yang memiliki hawa nafsu itu kepada keburukan. Nah, maka di sini wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sedangkan Allah Maha mengetahui, kalian enggak mengetahui apa hikmah-hikmah disyariatkan atau difardukannya berperang di jalan Allah. Nah, di antara itu hikmah yang kita pahami itu tadi yang kita sampaikan. Nah, mungkin saja ada hikmah-hikmah yang menurut otak kita itu belum sampai ya, memikirkannya. Gitu. Maka inilah jadi kita tetap husnudzon bahwa bahkan kita tingkatnya yakin apa yang disyariatkan oleh Allah melalui syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW itulah yang terbaik sebagai aturan hidup kita. Baik, ayat yang berikutnya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan murtad atau kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini hadirin sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan tentang perang atau memerangi orang-orang yang tidak iman kepada Allah, yang mereka hakikatnya membuat kerusakan. Lah ini orang-orang pun bertanya, kalau perangnya di bulan haram, Asyurul Haram, bagaimana bulan-bulan haram? Nah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Itu 4 bulan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menerangkan dosa besar hukumnya. Makanya itu sudah menjadi kesepakatan orang-orang iman di zamannya baginda Nabi Muhammad dan para sahabat dan orang-orang kafir. Kalau mereka memang mengajak perang orang kafir ya, itu jangan di bulan haram, nah, di bulan selainnya. Nah, maka itulah hadirin sekalian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala
menerangkan juga dalam ayat ini qul qitalun fi kabir. Ya, dosa besar juga termasuk apa? Wasaddun an sabilillah, menghalang-halangi orang untuk berjuang di jalan Allah. Ya. Makanya mohon maaf ya, teman-teman yang sudah berkorban jalan kaki, bawa tasnya, ya, belajar menyampaikan agama kok tiba-tiba diusir. Ya. Itu biasanya malapetakannya itu berat sekali. Ya, bahkan kita sering mendengar Karkozari atau cerita-cerita ya, teman-teman jamaah yang menyampaikan agama kok ditolak, diusir. Nah, itu kan biasanya cash itu azabnya itu. Nah, kontan itu. Makanya kita selalu mendukung atau bersinergi, kerjasama. Kalau ada orang-orang yang menyampaikan agama dengan cara apapun, yang penting dengan jalan yang halal dan dengan jalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi, ya kita dukung mereka. Karena orang-orang berjuang itu kan sesuai potensi yang Allah berikan kepada mereka. Para alim ulama berjuang dengan ilmunya, ya. Orang-orang kaya berjuang dengan hartanya. Kemudian para ahli perang berjuang dengan pedangnya, gitu. Kemudian orang-orang yang ahli nulis kitab berjuang dengan penanya, dengan karangan kitabnya. Lah ini kita dukung semua. Intinya kalau orang itu niatannya li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatnya Allah atau agamanya Allah, lah kita membantu bahkan saling kerjasama dan menyokong mereka. Wa kufrun wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi. Nah, mengingkari tentang berjuang di jalan Allah ini juga dosa besar gitu. Kemudian apa? Mengusir orang dari Masjidil Haram atau menghalang-halangi orang untuk masuk rumahnya Allah. Nah, maka ini kalau sudah dihukumi masjid, nah itu kan sudah menjadi miliknya Allah. Siapa saja yang ingin membuat amalan kebaikan di situ, maka kita mempersilahkannya, jangan menghalang-halanginya. Selagi di dalam program-program yang dibuat di rumah-rumah Allah itu, nah itu tidak ada madharat atau bahaya untuk orang-orang iman. Wa ikhraju ahlihi minhu, nah mengeluarkan orang yang akan sholat di Masjidil Haram, nah ini juga dosa besar. Akbaru indallah, adalah lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu. Begitu juga ada amalan yang lebih kejam daripada membunuh, yang namanya wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah ini fitnah itu bagaimana? Fitnah itu menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Nah, misalkan ada orang itu tidak berbuat kesalahan, dan kita juga tidak tahu kalau si fulan itu betul-betul berbuat kesalahan atau tidak. Lah kemudian kita membuat-buat, membuat-buat makar dan lain sebagainya, fitnah, membuat adu domba, ini semua masuk ke sini. Itulah dosanya lebih besar daripada membunuh. Makanya kalau kita ditanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu secara tahqiq, ya lebih baik kita menghaturkan maaf. Maaf, saya tidak tahu perihal si fulan-fulan itu apakah dia benar-benar berbuat seperti yang dituduhkan atau tidak, saya tidak tahu. Nah, lebih baik seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus dalam dosa fitnah atau mengadu domba orang, memfitnah orang. Kemudian hadis sekalian, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum. Nah, ini orang-orang kafir itu sudah akan selalu usaha. Mereka selalu berjuang bagaimana orang-orang iman, orang-orang Islam itu murtad, keluar daripada agama Islam. Karena apa? Istilah kasarnya begini, mereka itu ingin ditemani masuk neraka. Makanya mereka selalu berusaha, selalu berjuang dengan segala cara supaya orang-orang Islam keluar daripada agama Islam. Nah, ada yang mengiming-imingi harta, ngiming-imingi jabatan, ya. Ada yang semacam-macam lah, ya, dengan berbagai macam makar lah, ya, merubah Al-Quran, ya toh. Ada yang membuat sandal yang ada lafadznya Allah. Nah, ini kalau sudah tahu kok tetap diinjak, itu kan berarti menghina lafdzul jalalah, kan bisa jadi murtad gitu. Nah, maka inilah usaha-usaha musuh-musuh agama Islam itu, yang mereka selalu berusaha berjuang, baik secara lembut atau secara kasar, supaya orang-orang Islam itu keluar dari agama Islam.
Maka ini semoga saja dengan kita mempelajari tafsir, membaca ayat-ayat Allah dan terjemahannya ini selalu diberikan ketetapan dan istiqomah iman dan Islam sampai mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka indah sekalian, wa may yartad minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad dari kalian dan kemudian dia kok mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu akan hancur semua amalannya. Jadi enggak ada manfaatnya. Sholat yang dulu mereka kerjakan, umroh, haji, sedekah, berjuang, kok akhirnya murtad dan dalam keadaan matinya itu kafir lah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pentingnya kita menjaga iman, menjaga Islam. Yaitu kumpul dengan orang-orang ahli kebaikan, orang-orang yang soleh, sehingga iman dan Islam kita itu terjaga, bahkan istiqomah sampai kita wariskan kepada anak cucu kita. Gitu. Maka inilah hadis sekalian, wa ulaika ashabun nar, ini orang-orang kafir yang tadi hari-hari selalu usaha supaya orang iman, orang Islam itu murtad, lah kok berhasil murtad, mati dalam keadaan kafir. Ya, mereka semua ashabun nar, penghuni neraka. Bahkan hum fiha khalidun, mereka akan kekal abadi. Maka inilah kita sering ya, kadang kan ada orang itu murtad karena apa? Dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya. Nah, akhirnya apa? Didekati sama orang-orang yang tidak iman itu, diiming-imingi harta. Toh nanti setelah murtad itu biasanya kan sumbangannya berhenti ya. Nah, maka inilah araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian tuh ridho dengan kehidupan dunia yang sekelumit saja, yang sedikit saja dibanding dengan kehidupan akhirat. Maka ini tentunya kita jangan sampai ridho. Karena dunia itu mahalnya kayak apapun, di sisi Allah itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya, walaupun sehelai sayap ekor nyamuk, nggak ada harganya. Sehingga ada hadis yang menerangkan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masaqo kafiron minha syarbata ma'in. Seandainya dunia dan segala isinya, bukan hanya uang, bukan hanya pesawat, bukan hanya ini, kok dunia ini ya, bumi dan segala isinya, langit segala isinya, ada nilainya, ada harganya di sisi Allah, walaupun sehelai sayap ekor nyamuk itu, seekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan dunia walaupun seteguk air pun kepada orang kafir. Nah, ini maknanya apa? Karena dunia itu nggak ada nilainya di sisi Allah, nggak ada harganya. Jadi orang kafir pun ya tetap diizinkan minum, punya rumah mewah, punya kendaraan mewah. Gitu. Nah, maka ini jangan sampai orang karena diuji oleh Allah, minimnya fasilitas, minimnya harta benda, ya kok terus menjual agamanya, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu hadirin sekalian penting sekali kita sebagai orang yang belajar menyampaikan agama Allah, termasuk memperhatikan ya, orang-orang Islam yang enggak punya, kita santuni sekemampuan kita, gitu ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ini ayat tentang orang yang mau meluangkan masanya, waktunya, harta dan dirinya untuk berhijrah. Hijrah itu kan pindah maknanya. Ya. Pindah dari rumah ke masjid, dari kampung kita ke kampung yang lain. Demi apa? Menyelamatkan agama, mencari suasana iman supaya diri kita tetap istiqomah dalam iman. Gitu. Nah, ini mereka semua yang berpindah tadi, ya, termasuk mana hijrah itu kita berpindah dari yang mempunyai kebiasaan selalu menuruti hawa nafsu. Nah, kita belajar mengekang, menahan hawa nafsu. Berpindah yang dulu punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, ya. Nah, mungkin kalau ngomong bertutur kata kurang sopan dan lain sebagainya, kita pindah dari keadaan tersebut menjadi kalau ngomong kita usaha lemah lembut, usaha yang hikmah, yang manis-manis. Ya, inilah namanya hijrah. Nah, ini mereka semua wajahadu fi dan juga berjuang. Namanya berjuang ya berusaha, seperti kita
dulu nggak punya rumah, sekarang berjuang. Nah, berjuang. Nah, ada yang jualan, ada yang menjadi petani, ya, ada yang di kantor, ya, ada yang semacam-macam, ya. Akhirnya punya rumah. Ya, begitu juga. Dulu kita nggak punya agama, kita berjuang. Dulu kita amalannya masih sedikit, kita berjuang. Nah, sehingga bacaan Al-Quran menjadi meningkat, kemudian kecintaannya kepada sholat meningkat, kecintaannya kepada ilmu agama. Ya, kita berjuang dengan meluangkan masa tadi. Kemudian niatannya adalah hanya semata-mata mengharap rahmat dan sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah wallahu ghafurur rahim. Tentunya dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, cuman nggih niku dosa-dosa yang sudah terlanjur kita buat itu tidak usah diceritakan kepada siapa-siapa. Cukup kita curhatnya dan ceritanya hanya kepada Allah ketika doa. Ya, kadang teman-teman itu ya masih ada kebiasaan ya, wah saya dulu tuh begini, ya itu nggak usah ceritakan lah, ya. Intinya sekarang kita sudah ditolong dalam suasana agama, suasana iman, suasana kebaikan. Yang sudah ya sudah kita taubati. Yang akan datang kita akan berjuang, berusaha supaya amal yang ada di dalam kehidupan kita semakin baik. Kemudian ayat berikutnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, para sahabat, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, minuman keras. Ini khamr ini bukan hanya sekedar bir dan sebagainya. Intinya segala sesuatu yang memabukkan. Ya, sekarang kalau itu ya kayak narkoba ya. Nah, ini juga termasuk bisa kategori khamr. Intinya kullu muskirin khamrun, setiap perkara yang memabukkan, baik itu cair atau bubuk atau pil atau apa saja yang memabukkan, ini dikatakan khamr. Nah, dulu para sahabat itu punya kebiasaan seperti itu. Bahkan para sahabat itu saking tidak adanya akhlak sebelum Islam ya, itu kalau tuaknya itu khamrnya itu gelasnya itu tengkorak manusia katanya. Jadi tempurungnya tengkorak itu. Nah, maka setelah mereka ada Islam, ada hidayah, Allah turunkan hidayah, kemudian memeluk agama Islam, mereka bertanya tentang khamr ini dan juga tentang judi, maisir, gitu. Maka katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi memang ya ada manfaatnya, ada dosanya, gitu. Nah, ini istilahnya masih larangan secara halus. Ya. Memang tahapan pertama Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan kebiasaan para sahabat yang waktu itu pecandu khamr dan judi itu ya. Nah, ini dengan pelan-pelan. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Dan juga ada manfaat untuk manusia. Ya. Kemudian tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu memikirkannya. Jadi memang di dalam khamr dan di dalam maisir atau perjudian tadi yang ada manfaatnya, ada madharatnya, akan tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Nah, nanti pada ayat-ayat berikutnya ada keterangan yang sharih yang menjelaskan tentang larangan minum khamr. Nah, ini memang ya ujian. Nanti akan dihalalkan lagi khamr kalau orang-orang itu sudah masuk surga. Nah, kita baca sedikit hikmatut tasyri'. Hikmah disyariatkannya Allah mengharamkan khamr. Karena apa? Manusia lahir itu kan dalam keadaan otaknya itu waras. Lah, ketika orang itu mengkonsumsi khamr, lah ini urat-urat saraf itu pada putus. Akhirnya apa? Akhirnya dia ya menjadi orang gila. Nah, ini kan berarti orang nggak syukur. Orang kamu dilahirkan dalam keadaan sehat walafiat normal lah, kok kesehatan yang Allah berikan kepada kalian kok malah dirusak dengan yang namanya khamr atau perkara yang kan orang nggak tahu diri kalau gitu. Nah, maka inilah hadirin sekalian, tentunya apa saja yang menjadi perintah Allah kita kerjakan dan apa saja yang menjadi larangan Allah kita tinggalkan. Ada hikmah yang luar biasa yang kadang otak kita pun nggak sampai untuk memikirkan ke sana. Intinya apa di dalam agama? Intinya adalah ketaatan secara totalitas kepada Allah.
Maka inilah pelajaran yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Ada beberapa menit untuk bertanya, kita silakan. Monggo. Nggih, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada Nggih. saya. Ini yang ayat 217 sama 218. Ya. Diterangkan bahwa fisabilillah perang ya di 217. Nggih. Dan diterangkan di 218 ini bahwa hijrah dari yang tadi diterangkan dan tafsirnya Nggih. dari kebiasaan buruk ke yang baik. Nggih. Dan yang ingin saya tanyakan, Nggih. seperti apa yang kita lakukan dakwah ini yang Nggih. termasuk jihad fisabilillah. Nggih. Nggih, baik. Termasuk yang kita kerjakan, kita meluangkan masa 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, bisa dikatakan termasuk berjuang di jalan Allah. Ya. Hanya saja kan perjuangan kita dengan cara yang hikmah, yang menurut guru-guru kita itu ya paling cocok di negara kita, gitu ya. Karena negara kita kan memang asasnya kan Pancasila, ya. Maka bagaimana metode yang diberikan itu begitu lembutnya. Makanya dalam arahan Mas Hayeh itu nggak boleh jihad kita terus menghancurkan tempat kemaksiatan, ya nggak boleh. Kita hancurkan kemaksiatan yang ada di dalam hatinya teman-teman kita itu. Nanti fasilitasnya kan masih utuh. Akhirnya nanti bisa digunakan yang lain. Kan contohnya sudah jelas. Rencang kita almarhum Pak Bambang kan dulu kan punya. Kita rayu untuk ke agama dengan lemah lembut. Akhirnya apa? Tempatnya masih utuh tapi sudah berubah menjadi tempat kebaikan. Nah kalau kita hancurkan, bisa jadi malah sesama muslim bertengkar sendiri, bertempur sendiri. Maka itulah termasuk kalimat jihad tadi sangat luas sekali. Termasuk jihad kita yang paling besar kepada diri kita adalah memerangi hawa nafsu kita. Di malam hari mau tahajud berat sekali. Lah ini termasuk perjuangan kita menekan hawa nafsu untuk dingin-dingin tetap ambil air wudhu, ambil siwak, ambil sajadah, kemudian sujud di hadapan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Ini masalah keharaman dari khamar tadi. Nggih. Di sebagian tempat itu seperti ganja gitu. Nggih. Ini kan bumbu masak. Bumbu masak, ya. Itu bagaimana hukumnya? Kemarin itu kalau ada yang Thailand itu juga. Itu begitu ada dijadikan bumbu masak. Nggih. Intinya kalau kadarnya gram-gramannya itu enggak tingkatannya sampai menghilangkan otak gitu kan. Maksudnya tidak memabukkan, itu enggak masalah. Karena memang pada aslinya kan benda tersebut kan aslinya suci kan. Kan dia kan dari rumput-rumputan atau tumbuhan ya. Tapi kalau mengkonsumsinya sampai tingkatan ngefly, ya, nah itu yang diharamkan di sini. Karena di dalam hadisnya kan muskir itu yang memabukkan, gitu kan. Maknanya orang mau mengkonsumsi madu kalau kebanyakan, ya bisa mabuk juga kan. Nah, makanya kita kan konsumsi madunya kan sedikit-sedikit, coba nggak mabuk. Gitu. Karena aslinya madu memang aslinya adalah suci dan halal. Tapi kalau pada sampai tingkatan memabukkan, ya kullu muskirin khomrun, setiap segala sesuatu yang memabukkan ya dihitung khomer gitu. Bisa dipahami Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Ini kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.